Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Riani dari kelas 11 Kimia 2. Jadi untuk materi kali ini saya akan membahas tentang proses Haber pada pembuatan amonia. Apa itu proses Haber dalam pembuatan amonia? Proses Haber disebut juga proses Haber-Bosch. Ini adalah suatu proses fiksasi nitrogen artifisial dan merupakan prosedur industri utama untuk produksi amonia yang berlaku saat ini. Proses ini dinamakan demikian setelah para penemuannya, kimiawan Jerman Fritz dan Carl Bosch, mengembangkan proses ini pada paruh pertama abad ke-20. Proses ini juga mengubah nitrogen N2 atmosfer menjadi amonia NH3 melalui suatu reaksi dengan nitrogen H2 menggunakan katalis logam di bawah temperatur tekanan tinggi. Selanjutnya, reaksi proses Haber. Berikut adalah reaksi dari proses Haber. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas ditambah delta H. Delta H sama dengan 92 kJ mol. Dari reaksi ini terlihat bahwa reaksi Haber bersifat eksotermis dan dapat balik atau reversible. Selanjutnya, tahapan proses Haber dalam industri. Yang pertama, nitrogen. Dekstrasi dari udara dan hidrogen diperoleh dari gas alam dipompa melalui pipa. Yang kedua, tekanan campuran gas dinaikkan menjadi 200 atmosfer. Yang ketiga, gas bertekanan dipanaskan sampai 450 derajat Celcius dan dilewatkan melalui tangki yang berisi katalis besi. Yang keempat, campuran reaksi didinginkan sehingga amonia mencair dan dapat dihilangkan. Yang kelima, nitrogen dan hidrogen yang tidak bereaksi didaur ulang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses Haber. Yang pertama, reaktan. Reaktan dari proses Haber adalah gas nitrogen dan gas hidrogen. Oleh karena reaksi Haber merupakan reaksi yang bersifat dapat balik, reaksi Haber mengikuti prinsip Lecharter. Dalam prinsip Lecharter, apabila reaktan semakin banyak, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Hal ini dapat menyebabkan produk proses Haber yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Yang kedua, produk. Berdasarkan prinsip Lecharter, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka reaksi akan bergeser menuju arah reaktan. Hal ini dapat menyebabkan produk yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga, suhu. Reaksi proses Haber merupakan reaksi yang bersifat eksotermis. Reaksi eksotermis adalah reaksi yang menghasilkan panas. Dalam hal ini, panas merupakan produk. Yang keempat, tekanan. Oleh karena reaksi proses Haber terjadi pada fase gas, maka tekanan juga dapat berpengaruh pada proses Haber. Dalam proses Haber, jumlah koefisien reaktan 3 tambah 1 sama dengan 4, jauh lebih besar dibandingkan jumlah koefisien. Yang kelima, katalis. Oleh karena suhu terlalu rendah dan tekanan terlalu tinggi dapat memengaruhi reaksi, proses Haber memerlukan bantuan berupa katalis. Katalis yang digunakan dalam proses Haber adalah katalis besi atau Fe. Selanjutnya, kegunaan amonia untuk kehidupan sehari-hari. Produk proses Haber amonia bermanfaat untuk berbagai macam hal, diantaranya yang pertama, pupuk NH4, 2SO4, NH4, 3PO4, NH4NO3, NH2, 2CO. Yang kedua, sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia seperti asam nitrat, HNO3, untuk bahan peledak seperti TNT 2,4,6 tritopolena, nitroglycerin untuk fasilidator atau pembuka, pembuluh darah, dan PETN patriotol nitrat, natrium bikarbonat NaHCO3, natrium karbonat Na2CO3, natrium karbonat Na2CO3, asam sianida HCN, hidrazin N2H4 digunakan dalam sistem propulsi roket. Yang ketiga, bahan peledak seperti amonium nitrat, NH4, NO3. Yang keempat, serat dan plastik seperti nilon dan filomida lainnya. Yang kelima, refrigerator untuk membuat es pendingin di pabrik. Jadi, untuk kesimpulannya, proses Haber adalah proses paling efisien dalam produksi amonia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini, diantaranya reaktan,
produk, suhu, tekanan, dan katalis. Hasil produk dari amonia memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai bahan peledak, pupuk, dan agen pembersih. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.